Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mulyadi. Dan saya adalah Muhammad Izam Ramadhani. Saya Siti Nikmatul Arafah. Saya Tika Azura Juryadi. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang erupsi gunung meletus melalui media pembelajaran 3 dimensi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami mengambil tema tentang erupsi gunung meletus. Nah, jadi ada beberapa kerusakan lingkungan akibat gunung meletus ini. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri dari kelompok kami. Pemateri pertama itu akan dijelaskan oleh saudara lalu Muhammad Nizam Ramadhani. Jadi, ketika gunung meletus ada beberapa kerusakan lingkungan yang bisa terjadi akibat lava dan abu vulkanik. Pertama, mari kita bahas tentang lava. Lava adalah material cair yang keluar dari gunung saat meletus. Ketika lava mengalir, ia bisa merusak tanaman, hutan, dan bahkan pemukiman manusia yang ada di sekitarnya. Lava yang panas juga bisa mencemari sumber air dan menghancurkan ekosistem air di sekitarnya. Selain itu, abu vulkanik juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Abu vulkanik adalah partikel-partikel kecil yang dilepaskan ke udara saat gunung meletus. Partikel-partikel ini bisa menyebar jauh dan mencemari udara, air, dan tanah di sekitarnya. Abu vulkanik yang jatuh ke tanah bisa menghancurkan tanaman dan mengganggu pertumbuhan-tumbuhan baru. Jika abu vulkanik tercampur dengan air, itu bisa membentuk lumpur vulkanik yang sangat berbahaya dan bisa merusak pemukiman manusia. Selain kerusakan langsung, kerusakan lingkungan akibat gunung meletus juga bisa berdampak jangka panjang. Misalnya, abu vulkanik yang mencemari air bisa mengganggu ekosistem air dan mengancam kehidupan ikan dan hewan air lainnya. Selain itu, abu vulkanik yang terendap di tanah bisa mengurangi kesuburan tanah dan membuatnya sulit untuk pertanian. Jadi, gunung meletus memang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, baik melalui lava yang mengalir maupun abu vulkanik yang tersebar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu waspada dan mengambil langkah-langkah pencegah yang tepat saat berhadapan dengan ancaman gunung meletus. Baik, cuma itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Tika Azura Juliani. Di sini saya akan melanjutkan. Jadi, ketika gunung meletus, kerusakan lingkungan yang terjadi bisa berdampak besar terhadap lahan pertanian. Pertama-tama, letusan gunung biasanya menghasilkan awan panas yang terdiri dari gas beracun dan abu vulkanik. Awan panas ini bisa merusak tanaman pertanian dengan membakar atau menghancurkan tanaman yang ada di sekitarnya. Selain itu, abu vulkanik yang tersebar akibat letusan gunung juga bisa menyebabkan kerusakan lahan pertanian. Abu vulkanik ini mengandung mineral yang bisa merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburan tanah. Tanah yang terkena abu vulkanik bisa menjadi keras dan sulit untuk ditanami, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Selain kerusakan langsung, letusan gunung juga bisa menyebabkan kerusakan jangka panjang pada lahan pertanian. Misalnya, jika letusan gunung menghasilkan aliran lava, lava tersebut bisa menghancurkan lahan pertanian dan mengubah topografi lahan. Hal ini bisa membuat lahan tidak lagi cocok untuk pertanian dan sulit untuk ditanami kembali. Jadi, secara keseluruhan, letusan gunung bisa menyebabkan kerusakan lahan pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan ini bisa berdampak negatif pada produksi pertanian dan menyebabkan kelangkaan pangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melindungi lahan pertanian dari dampak letusan gunung dengan melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Siti Nikmatul Arafah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kerusakan hutan akibat erupsi gunung meletus. Letusan gunung biasanya menghasilkan aliran lava yang panas dan menghancurkan segala yang ada di jalurnya, termasuk hutan. Jadi, hutan yang ada di sekitar gunung bisa rusak parah atau bahkan habis karena terkena aliran lava ini. Selain itu, letusan gunung juga bisa menghasilkan awan panas yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Awan panas ini bisa membakar hutan di sekitarnya dan menyebabkan kerusakan yang cukup besar.
Selain itu, abu vulkanik yang dihasilkan oleh letusan gunung juga biasanya menutupi hutan dan menghambat pertumbuhan tanaman di dalamnya. Kerusakan hutan akibat gunung meletus juga bisa berdampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hutan yang rusak akan menghilangkan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Hal ini bisa menyebabkan kepunahan spesies dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi, kerusakan hutan akibat gunung meletus bisa sangat signifikan dan berdampak jangka panjang terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan merawat hutan agar dapat bertahan dalam menghadapi bencana alam seperti gunung meletus.